Yo, what's up? Welcome back with me, Reza Arab, si gamers ganteng. No, ini bukan sebuah aplikasi, apalagi sebuah game, apalagi pelajaran fisika. Bukan. Kali ini gue mau menceritakan tentang perjalanan hidup gue dari gue baru lahir sampai sekarang. Honestly, gue bener-bener gak bisa gambar, bahkan gambar burung aja gue cuma bisa kayak gini. Tapi gue akan berusaha sebisa mungkin gambar buat kalian semua, so this is it. Draw my life. Hai, mungkin di sini ada yang belum kenal gua. Perkenalkan, nama gua Reza Octavian. Gue lahir di Indonesia, tepatnya di Jakarta, tepatnya tanggal 15 Oktober 1990. Gue lahir di sebuah rumah sakit bersalin di daerah Slipi namanya Harapan Kita. Pas umur kandungan nyokap gue baru 7 bulan, gue tuh udah lahir ke dunia. Abisnya gue bosan di dalam. Ada TV, ada PS. Dikarenakan gue lahir 7 bulan atau masih prematur, gue jadi gak sempurna lahirnya. Tapi muka gue tetap ganteng. Gue waktu itu lahir hanya dengan berat badan 0,8 kg dan nyokap gue cerita, gue tuh cuman segede botol air mineral kecil. Dan gue juga mengidap penyakit jantung. Gue gak tahu apa yang terjadi ketika gue lahir antara bokap dan nyokap gue, tapi ketika gue baru lahir, mereka memutuskan untuk berpisah. Mereka bercerai. Waktu itu terjadi perebutan hak asuh anak antara bokap dan nyokap gue. Tapi ternyata pengadilan memutuskan kalau nyokap gue yang menang. Yeay! Kalian harus kenalan sama nyokap gue. Kenalin, ini adalah nyokap gue. Dia adalah seorang pekerja keras. Dia adalah seorang guru dan selatin kayak Caca, Salsa, gitu-gitu. Lucu kan? Dia selalu bawa gue ketika dia pergi kerja, ketika dia ngajar. Dia akan bawa gue, dia akan taruh gue di atas sofa dan dikasih selimut sampai dia selesai kerja. Gue tuh dulu anaknya culun banget. Bener-bener nerd yang anak rumahan banget. Yang setiap hari tuh kerjanya cuma belajar, dan belajar. Dikarenakan gue mempunyai penyakit jantung, gue tuh lemah banget. Lari sedikit muntah, ketawa sedikit muntah. Pokoknya gue tuh lemah banget deh. Itu kenapa alasannya gue suka banget main game. Gue setiap pulang sekolah, gue pasti pulang ke rumah buat main game. Dan nyokap gue tuh selalu beliin gue konsol-konsol game kayak PS, Sega, Nintendo, apapun dia akan selalu beliin buat gue. Nyokap gue tuh bener-bener gak pernah ngelarang gue buat main game. Mau gue lagi banyak PR atau bahkan lagi ujian, dia akan tetap ngizinin gue. Karena dia tahu ketika gue udah bosen, gue akan belajar. Dia pinter banget. Walau gue culun dan lemah, tapi gue pinter. IQ gue 140 dan gue tuh selalu ranking 3 besar. Waktu gue berulang tahun yang ke-9, nyokap gue ngerayain ulang tahun gue di sebuah restoran yang gue suka banget, tapi gue gak bisa sebut namanya, KFC. Dan itu menjadi saat-saat terakhir gue merayakan ulang tahun gue. Waktu itu malam hari sekitar jam 2, gue tiba-tiba sakit. Gue demam. Nyokap gue tuh berpikir kalau gue tuh cuma sakit biasa aja. Ya cuma demam biasa, cuma flu. Gak ada yang harus dikhawatirkan sama sekali. Tapi makin lama ternyata gue makin parah. Badan gue dingin kayak es batu, terus bergetar hebat. Nyokap gue panik dan langsung gue dilarikan ke rumah sakit Husada. Gue langsung dimasukin ke UGD karena kondisi gue yang sangat amat parah. Di dalam UGD, dokter langsung masangin selang ke semua bagian tubuh gue yang berlobang. Semuanya. Hidung, mulut. Saat itu dokter memvonis kalau jantung gue kumat lagi dan gue harus dirawat inap. Keesokan harinya, badan gue kembali berkontraksi dan badan gue kembali bergetar sangat hebat. Dokter langsung cek keadaan gue dan ternyata gue mendapatkan komplikasi dari 4 penyakit di waktu bersamaan, yaitu jantung gue kumat, lambung gue robek atau bocor, tekanan darah rendah, dan yang terakhir, demam berdarah. Dokter sudah melakukan segala cara dari kejut listrik, suntik, dan banyak hal. Tapi tubuh kecil gue gak sanggup untuk menahan semua penyakit tersebut di waktu bersamaan. Alhasil, gue meninggal. Dokter sudah memvonis gue meninggal. Seluruh badan gue sudah ditutup pakai selimut sampai ke kepala. Nyokap gue yang tegar dalam segala situasi saat itu gak bisa menahan tangis. 12 jam berlalu. Tubuh kecil gue yang dingin dan kaku sudah dibawa ke kamar mayat. Saat itu semua keluarga sudah berkumpul. Nyokap gua masuk lagi ke kamar mayat dan dia nyamperin gua. Dia pegang tubuh gua, dia cium jidat gua, dan dia menangis. Dia meneteskan air matanya tepat di jidat gua.
nyokap gue cerita, waktu dia masih nangis, tiba-tiba dia mendengar suara entah dari mana. "Mah, Mama jangan nangis, nanti Caca ikutan sedih." Nyokap gue kebingungan, bener-bener kebingungan. Dia berpikir ini cuma halusinasi aja. Tapi ternyata dia dengar lagi suara berikutnya. "Mah, Caca di mana sih? Kok Caca bisa di sini?" Dengan masih kebingungan, nyokap gue lalu membuka kain yang nutupin kepala gue dengan perlahan. Lalu dia ngeliat gue udah membuka mata dan masih nanya, "Mah, ini Caca di mana?" Nyokap gue langsung dobrak pintu kamar mayat dan dia langsung teriak, "Setan!" Enggak. Dia langsung teriak, "Dokter!" Dokter langsung ngecek keadaan gue dan dia benar-benar syok karena tiba-tiba jantung gue sembuh, lambung gue yang robek tiba-tiba normal, tekanan darah gue menjadi normal, dan demam berdarah gue langsung sembuh. Gue tahu pasti ada tanda tanya besar di kepala kalian. Apa yang terjadi sama gue waktu gue mati suri? Yang gue rasain cuma dingin, semua putih. Sampai gue berada di satu tempat yang gue nggak tahu di mana. Siang, langitnya cerah, matahari bersembunyi di balik awan. Gue berada di sebuah padang rumput yang luas sekali. Oh iya, ada sebuah pohon di tengah-tengah padang rumput itu. Cuman ada gue dan nyokap gue di sana. Sampai tiba-tiba yang gue lihat jadi hitam dan gelap. Lalu hidup gue berjalan seperti orang normal lainnya, tapi dengan karakter gue yang jauh berbeda dari sebelum gue mati suri. Gue udah gak culun lagi, fear nothing, playboy. Lalu waktu gue lulus SMA, nyokap gue memutuskan untuk pindah keluar kota, tapi gue gak mau, dan akhirnya gue di Jakarta sendirian. Untuk bertahan hidup di Jakarta, yang which is gue sendirian, gue ngelakuin apa aja. Gue jadi kasir warnet, terus gue jualin kosmetik door to door, terus gue jualin DVD juga. Gue juga ngojek loh waktu itu, aduh malu. Lalu di warnet, karena gue berteman sama banyak orang, gue akhirnya kenal sama satu orang. Kita sering main Dota bareng, namanya Edo. Dia adalah seorang MC yang sudah berpengalaman. Lalu waktu itu dia ngajakin gue untuk belajar nge-MC. Gue seneng banget. And then gue kenal sama teman-temannya Edo yang lain. Ada si Cina pelit, yaitu Zekri. Ada si tolol behelan namanya Insu. Tapi dia udah punya anak loh kemarin loh. Terus ada satu lagi, ini dia, The DJ Afik. Lalu Edo ngajakin gua, Zekri, Insu, dan Fik untuk bikin-bikin video yang akan nanti diupload ke YouTube. Wih. Lalu di perjalanan hidup dan karir gue ketemu sama salah satu cewek cantik. Namanya Ucok Baba. Enggak. Namanya Kaira. Walaupun badannya yang kecil, imut, lucu gitu, tapi dia tuh orangnya pinter, mau kerja keras, dan dia adalah seorang fashion designer. I love you and jangan putus ya. Soalnya udah gue masukin ke video. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Gue seneng banget. Ternyata gue menemukan jati diri gue sebagai seorang entertainer. Gue bisa menghibur banyak orang, gue bisa bikin orang ketawa, dan gue senang banget akan hal itu. I really love my job. Nah, selama dari tadi kalian nontonin video ini, kalian mendengar ada lagu-lagu yang jadi back sound. Lagu-lagu itu adalah hasil karya temen gue. Dia adalah seorang komposer musik yang hebat. Kalian mungkin ada yang tahu, dia adalah Eka Gustiwana. Kak, thank you so much ya. I just want to say thank you for 3,000 subscribers. Thank you for everything. Thank you for all of your support. Thank you for always on my back when haters put some dirty comment on my video. I love you guys. I promise I won't stop make you laugh. So, thank you for watching. Stay tune di channel gua. Jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe. And last but not least, salam gamers. Jangan lupa buat subscribe channel Eka Gustiwana. Langsung aja klik gambar dia di kiri atas. Ingat, gambarnya yang diklik, bukan ceweknya. Bye.